Aku bukan untukmu, chapter 43, tidak ada penyesalan. Perlahan Anita membuka matanya dan langsung melihat Freddy yang duduk di sampingnya. Freddy? Raut wajahnya tampak bingung melihat Freddy ada di sana. Syukurlah Bibi sudah sadar. Freddy tersenyum lega melihat Anita yang sudah kembali sadar, lalu membantu Anita bangkit. Freddy, ini di mana? Alhamdulillah Bu Anita sudah bangun, timpal Bu Mala yang baru saja kembali dari dapur sambil membawa segelas teh manis hangat di tangannya. Anita menoleh pada Bu Mala saat mendengar wanita itu menegurnya. Bu Mala? Tadi ibu pingsan dan mereka membawa ibu ke sini, terang Bu Mala menjelaskan. Anita mengernyit dan mencoba mengingat kejadian sebelum ia pingsan. Dan setelah berhasil mengingat, Anita langsung beringsut ingin menemui Herlan. Herlan, di mana dia? Freddy buru-buru merangkul Anita, mencegahnya untuk pergi. Bi, mereka sudah membawa jenazah Paman Herlan. Reno sedang mengurusnya, kata Freddy. Bawa aku ke sana, Freddy. Aku ingin menemani Herlan, pinta Anita dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. Bi, Bibi tenang ya. Sudah banyak yang mengurus Paman Herlan di sana. Freddy mencoba membujuk dan menenangkan Anita. Aku ingin menemani Herlan, Freddy. Anita mulai menangis terisak yang terdengar begitu pilu. Freddy tidak bisa melakukan apa-apa selain memeluk Anita yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Freddy sungguh paham bagaimana terguncangnya Anita saat ini. Semampu yang ia bisa, Freddy mencoba menenangkan Anita. Bibi tenang ya. Sudah banyak yang mengurus Paman Herlan di sana. Freddy mencoba membujuk dan menenangkan Anita. Aku ingin menemani Herlan, Freddy. Anita mulai menangis terisak yang terdengar begitu pilu. Freddy tidak bisa melakukan apa-apa selain memeluk Anita yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Freddy sungguh paham bagaimana terguncangnya Anita saat ini. Semampu yang ia bisa, Freddy mencoba menenangkan Anita. Anita kemudian mengingat perselingkuhan Herlan dengan Mita. Ia lalu melepas pelukan Freddy, kemudian bertanya sambil menatap wajah putra dari selingkuhan suaminya itu. Freddy, apa kau masih marah pada Herlan dengan apa yang sudah ia lakukan dengan Mita? Freddy menggeleng. Tidak, Bi. Aku sudah memaafkan Paman Herlan. Manusia adalah tempatnya salah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan hanya Paman Herlan. Mungkin aku juga pernah melakukan kesalahan yang lebih besar dari kesalahan Paman Herlan. Tutur Freddy seraya tersenyum tulus. Aku juga ingin meminta maaf atas nama Mama. Maaf karena dia sudah menyakiti Bibi. Freddy menunduk malu dengan apa yang sudah dilakukan oleh ibunya. Anita lalu menatap ke arah lain. Kemudian ia berkata, tak dipungkiri, hatiku memang sakit saat Herlan mengatakan semuanya padaku. Tapi seperti yang kau bilang, manusia adalah tempatnya salah. Dan sebagai sesama manusia, sudah seharusnya aku memaafkan Mita. Terima kasih banyak, Bibi. Sikap tegar dan ketulusan hati Anita membuat Freddy semakin malu pada wanita itu. Malu atas kelakuan Mita yang begitu tega berselingkuh dengan Herlan di tengah Anita yang sedang berjuang menghidupi keluarganya. Sekali lagi aku minta maaf atas kesalahan yang sudah Mama perbuat. Anita mengangguk seraya tersenyum. Bu, diminum dulu teh manisnya supaya ibu segar kembali, ujar Bu Mala sambil menyodorkan secangkir teh manis yang baru saja dibuatnya itu. Terima kasih. Anita menerima secangkir teh itu dari tangan Bu Mala, seraya tersenyum tipis pada wanita itu. Kemudian meminumnya dengan perlahan. Setelah cukup, Anita kembali memberikannya pada Bu Mala. Kesedihan yang masih menguasai hatinya membuat Anita kembali meneteskan air matanya. Namun dia lebih bisa mengendalikan emosinya. Freddy yang melihat Anita kembali menangis, lantas menggenggam kedua tangan Anita, lalu berkata, Bibi, sabar ya. Bibi harus kuat. Semua ini sudah kehendak Tuhan. Ikhlaskan Paman Herlan. Aku tidak tahu apa aku bisa sekuat itu, Freddy. Sebelumnya aku sudah ikhlas merelakan Herlan yang memutuskan untuk berpisah denganku.
Tapi perpisahan yang seperti ini membuat jiwaku terguncang dan sulit untuk menerima. Aku tidak menyangka Tuhan mengambil Herlan secepat ini, Freddy. Lirih Anita. Bibi bisa. Bibi pasti bisa. Freddy mencoba memberikan semangat pada Anita. Namun, Anita hanya bisa diam sambil berurai air mata. Ia sendiri merasa ragu dengan hatinya. Apakah ia mampu untuk mengikhlaskan atau tidak? Kejadian ini sungguh di luar dugaannya. Jujur, ia belum siap kehilangan Herlan untuk selamanya. Tapi Anita pun tak bisa berbuat apa-apa. Tangisannya tak akan bisa mengembalikan Herlan yang sudah dipanggil oleh Yang Kuasa. Di tempat lain, Pak Tarmin dan satu orang saksi baru saja sampai di kantor polisi yang dipanggil untuk dimintai keterangan atas kejadian yang mereka lihat. Melihat kedatangan Pak Tarmin, Reno langsung bangkit dari duduknya. Begitu juga dengan Dion. "Terima kasih bapak-bapak sudah mau datang," ucap Reno sambil mengulurkan tangan pada mereka, menjabat tangan kedua pria yang akan memberi kesaksian itu bergantian. Begitu juga Dion yang mengulurkan tangannya pada kedua pria itu. "Nah, Reno tidak perlu berterima kasih. Ini sudah tugas kami. Sebagai sesama manusia kan kita sudah seharusnya saling membantu," ujar Pak Tarmin. "Ya, Tarmin benar. Kau tidak perlu sungkan. Lagi pula, kami juga tidak mungkin tutup mata menolak untuk memberikan kesaksian. Mereka harus dihukum berat karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Kalau tadi tidak ada yang melerai, ingin sekali saya memukuli mereka sampai babak belur," geram pria berkumis yang bersama Pak Tarmin. Di tengah obrolan mereka, kedua saksi itu pun dipanggil. "Nak Reno, kami masuk dulu, pamit Pak Tarmin." "Iya Pak," Reno mengangguk dengan sedikit membungkuk. Kedua pria itu pun masuk ke dalam. Tak berselang lama, sebuah mobil tahanan datang, membawa dua orang pria yang merupakan penumpang dan pengemudi minibus yang menewaskan Herlan. Mereka baru saja diperiksa, dan dari hasil pemeriksaan, mereka positif menggunakan obat-obatan terlarang. Melihat kedatangan mereka, kemarahan Reno langsung mengudara. Pria itu mengepakkan tangannya kuat-kuat, sambil menatap mereka dengan penuh kemarahan. Dengan langkah cepat, Reno berjalan menghampiri kedua pria yang baru diturunkan dari mobil tahanan. Dan tanpa ragu, Reno melayangkan bogeman ke wajah salah satu dari pria itu. Tindakan Reno membuat Dion terkejut dan langsung menghampiri sahabatnya itu. Sedang para polisi langsung melerai Reno yang hendak menyerang pria satunya lagi. Dion langsung merangkul Reno, menjauhkan Reno dari kedua pria itu. "Reno, tenangkan dirimu," pinta Dion. "Mereka yang telah membuat Romi kehilangan papanya. Mereka juga yang telah membuat Mama menangis," geram Reno. "Aku mengerti. Biarkan hukum yang mengadili mereka," kata Dion. Kedua pria itu menatap Reno dengan tatapan marah, terlebih yang wajahnya kena bogeman Reno. Tidak ada raut penyesalan sama sekali yang tergambar di wajah mereka. Menghilangkan nyawa seseorang seolah bukanlah sebuah kejahatan bagi mereka. Melihat tak adanya penyesalan di wajah mereka, membuat Dion sama kesalnya. Ia pun berkata, "Aku pastikan kalian berdua akan dihukum berat." Lalu mengajak Reno pergi menjauh dari mereka. Sementara kedua pria itu langsung dibawa oleh polisi untuk dimasukkan ke dalam sel tahanan. Sepertinya mereka tidak menyesali kelalaian mereka yang telah menghilangkan nyawa papamu, ujar Dion. "Aku akan mencarikan pengacara hebat untuk kasus ini. Kau tenang saja. Aku pastikan mereka akan dihukum berat," imbuhnya. Reno kemudian menimpali. Sepertinya mereka orang kaya yang senang berbuat semena-mena